Waktu saya mengatakan cinta itu sama Ko Jason, dia ngomong sama saya, bilang sama saya, "Het, nggak usah. Saya nggak bisa tidur sama cewek loh," kata dia. Terus saya diem, saya bingung. Maksudnya, iya, kalau gue ini tuh gay katanya. Tahun ke-9 ini, mungkin Ko Jason ini merasa dia tuh kayak kesepian ya. Jenuh dia tuh harus bagaimana dia tutupin diri dia simpan selama 30 tahun gitu. Pada waktu itu dia ada yang deket, satu pria. Marah sekali, saya marah sekali. Sampai saya mengatakan sempat saya mau pisah. Banyak orang yang di luaran juga bilang saya itu nggak dinafkahkan sama Ko Jason, saya ditelantarkan. Lebih baik katanya, kamu cari lagi pria lain. Dia katakan saya seperti itu, dia bilang kamu berhak bahagia. Kamu berhak mempunyai keluarga yang utuh. Kamu berhak untuk berumah tangga, mempunyai seorang anak seperti impian semua wanita. Saya bilang, enggak, saya bilang, kamu cuma satu-satunya suami saya. Saya udah berjanji di hadapan Tuhan, saya bilang. Sampai maut memisahkan, saya akan tetap temenin kamu. Sahabat Solusi, beberapa waktu lalu kita sama-sama melihat dan mendengarkan kesaksian dari sahabat kita Jason Irwan. Kita melihat betapa Tuhan membawa hidupnya sampai saat ini. Berpikir ya, ada seorang wanita kan yang udah terima saya apa adanya. Masakah saya mau sia-siain lagi, kasihan. Nemenin saya luar biasa. Mana ada perempuan mau terima suami LGBT. Dia tahu dari awal saya siapa. Gak ditidurin lagi 9 tahun. Beneran, setelah pulih baru kita bisa tidur. Nah, mungkin timbul beberapa pertanyaan di pikiran dan hati sahabat Solusi. Bagaimana dengan istrinya? Bagaimana istrinya bisa bertahan? Bagaimana istrinya bisa menerima dan mendampingi seorang Jason Irwan? Hari ini kita kedatangan Ibu Hetty, istri dari Ko Jason Irwan. So, welcome to Solusi, Kak atau Ibu? Kak Cici aja. Cici Hetty. Thank you sudah datang ke sini hari ini. Nggak jadi nemenin Ko Jason ya, karena hadir di undangan Solusi. Thank you banget sudah mau bersaksi hari ini. Nah, mungkin pemirsa sahabat Solusi ini penasaran. Sudah mendengarkan dari sisi Ko Jason Irwan, dari Ci Hetty, tentu mereka ingin mendengarkan bagaimana Ci Hetty bisa dengan kuat, tentu dengan pertolongan Tuhan bisa mendampingi ya. Tapi kita mau sama-sama ngobrol banyak tentang perjalanannya. Kita mulai dari awal. Kenal sama Ko Jason itu di mana awalnya? Awal kenal dari sama suami itu di gereja. Oke. Kita temenan, Kapet. Temenan itu 12 tahun. Awalnya kita melayani bareng di satu gereja. Dia full timer gereja. Lalu kita bersahabat 4 tahun. Saya suka. Iya, saya suka sama suami saya. Dan 4 tahun itu juga saya memberanikan diri untuk mengatakan cinta sama Ko Jason. Alright. Nah, tentu ada yang membuat pada akhirnya Ci Hetty ini tertarik atau suka kepada Ko Jason. Iya. Apa itu? Ko Jason ini rajin ya. Rajin, pokoknya ulet banget kalau misalkan kerja. Terus apalagi untuk melayani ya. Di dalam melayani juga dia tuh benar-benar fokus banget untuk melayani. Dan orangnya tuh sangat kreatif sekali. Oke. Nah, dibalik segala hal-hal yang membuat Ci Hetty suka sama Ko Jason, waktu menyatakan cinta, udah tahu belum sih masa lalunya sebenarnya? Waktu saya mengatakan cinta itu sama Ko Jason, dia ngomong sama saya. Bilang sama saya, Het, gak usah suka sama dia. Kita ngomongnya gue lu ya, karena kita temenan. Dia bilang, lu jangan suka sama gue. Kalau gue nih gak suka sama cewek. Terus saya diem, saya bingung. Maksudnya, iya, kalau gue ini tuh gay katanya. Dan pada waktu itu saya gak ngerti gay itu apa, LGBT itu apa, saya gak paham. Saya cuma mikir, pokoknya dia bilang, saya gak suka sama cewek gitu. Jadi saya diem aja, saya pulang, saya bilang
apa dia cuman pengen menghindar dari saya gitu menolak kan. secara halus. Iya, menolak secara halus gitu. Tapi saya berdoa lagi sama Tuhan, Tuhan apa ini dia cuman pengen menghindar aja dari saya gitu. Tapi kalau misalkan saya ini memang untuk dia, Tuhan dekatkan saya lagi dengan dia. Dengan maksud Tuhan apa saya nggak tahu, saya bilang. Tapi saya berdoa terus di situ. Dan pada waktu itu bukannya saya menjauh dari dia, tapi perasaan ini semakin sayang. Semakin sayang sama Ko Jason. Dan 1 tahun kita sampai sempat pisah, nggak ada kontak lost contact sama Ko Jason karena dia menghindari saya gitu, supaya saya ini nggak terlalu dalam untuk mencintai Ko Jason. Tapi dalam 1 tahun itu pun bukan rasa kayak nggak ada perasaan lagi gitu, bukan nggak ada perasaan lagi, tapi waktu pas ketemu dalam 1 tahun itu perasaan saya tuh makin dalam sama Ko Jason. Saya bilang sama Ko Jason, saya nggak peduli masa lalu kamu tuh apa gitu. Buat saya punya hati yang tulus untuk sayang sama kamu, untuk mencintai kamu. Saya bilang gitu, saya akan temenin kamu. Even itu saya nggak jadi sama Ko Jason, tapi saya tetap sahabat kamu, saya bilang. Lalu saya temenin terus sih sampai kita bersahabat 12 tahun. Wow, cukup lama ya 12 Saya sempat juga pacaran selama 7 tahun. Pacaran sama yang lain. Orang lain, iya. Iya, karena saya pengen menghindari Ko Jason. Saya pikir oke lah, dia udah nggak mau sama saya. Saya pikir saya nggak mau paksa Ko Jason. Saya sempat pacaran 7 tahun dan saya hampir menikah juga. Sudah 2 kali dengan orang yang sama saya batal nikah. Tapi waktu saya mau nikah itu perasaan saya ini kayak kok nggak ada hati ya untuk mantan saya ini gitu. Kok yang saya suka hanya Ko Jason gitu. Saya bilang, ini Tuhan saya harus bagaimana? Lalu saya memutuskan untuk putus dari mantan saya. Setelah itu saya hubungin Ko Jason juga. Kalau saya bilang saya ini putus, saya nggak jadi nikah. Ya sempet lagi kita juga pisah lagi Kak Pet. Sempat pisah lagi sama Ko Jason, nggak kontak juga. Dan tiba-tiba dia ngomong ke saya kalau dia ini mau nikah sama saya. Saya kaget. Berarti saya bilang dia bohong dong. Saya pikir gitu, jangan dia bohong gitu kalau misalkan dia itu seorang LGBT gitu. Tapi dia bilang lagi ke saya, tapi apakah maksudnya kamu tuh mau terima saya yang seperti ini gitu. Saya ini nggak bisa loh katanya. Saya nggak bisa tidur sama cewek loh kata dia. Dia bilang, dan kamu sanggup, dia bilang seperti itu sama saya. Apa kamu sanggup? Kamu tuh nggak akan bisa disentuh sama saya gini-gini. Dia ngomong seperti itu. Tapi langsung aja hati saya itu, saya langsung ngomong sama Ko Jason, nggak apa-apa saya bilang. Saya nikah sama kamu bukan tujuannya untuk sorry seks gitu. Saya bilang enggak, saya bilang. Saya cuma pengen temenin kamu aja, saya bilang. Ya terus sampai Ko Jason langsung ngomong. Akhirnya dia ngomong ke orang tuanya. Pada waktu itu ya dia langsung melamar saya. Iya, dan saya pun tahu ya memang tujuannya itu mungkin karena untuk karena kegiatan dia kan di gereja gitu ya kan, hanya untuk menutupi. Kedok lah ya, seperti kedok. Bukan kedok ya. Atau iya hanya untuk menutupi aja gitu. Di luar image-nya gitu ya. Iya, di luar image-nya. Oke. Seperti nah, itu. Citi tahu nggak kenapa kok dari suka tetapi di saat momen harus jauh kok malah timbul rasa sayang gitu? Apakah karena melihat bahwa orang ini butuh didampingi atau orang ini butuh dikasihi? Iya. Mungkin awalnya saya kasihan juga ya. Saya kasihan gitu karena saya melihat masa lalu dia tuh yang sangat
pahit ya mungkin ya, dalam sekali. Dia menyimpan itu tuh lama sekali buat dia gitu. Dari dia kecil sampai dia dewasa, dia menutupi diri dia sendiri gitu. Dia nggak berani ngomong sama keluarganya, sama orang lain. Dan pada waktu itu dia hanya berani ngomong ke saya gitu loh. Jadi di situ saya ngelihat, wah, apa yang saya harus lakuin Tuhan gitu. Saya harus menolong dia juga gitu supaya dia nggak terjatuh yang lebih parah lagi gitu. Dan saya tuh memang berharap dia itu bisa lebih baik lagi gitu. Dengan saya menerima dia dan saya tahu kondisinya, mungkin ada sedikit dia itu, oh iya ada orang yang bisa menerima dirinya gitu loh. Seperti itu sih. Jadi lebih kayak ada compassion dalam hati ya. Karena apa yang terjadi di masa-masa pernikahan sebelum Ko Jason mengalami pertobatan? Goncangan pastinya ya. Iya kan? Iya. Kan tadi bilang itu bilang bahagia. Dia adalah sosok suami yang baik, yang bisa menenangkan, bisa melengkapi. Nah, apa yang terjadi di masa-masa goncangan itu? Iya, dalam pernikahan selama 9 tahun ya, 9 tahun kemarin itu memang semuanya mungkin ya dalam rumah tangga biasa lah ya, cekcok sedikit itu nggak masalah. Saya pikir mungkin saya yang cerewet, mungkin saya kurang paham atau dan sebagainya kayak gitu. Tahun ke-9 ini 2022 ya, dan di situ ada goncangan dalam rumah tangga kita. Waktu itu mungkin Ko Jason ini merasa dia tuh kayak kesepian ya. Mungkin kesepian. Dia merasa kayaknya kok nggak ada yang mengerti dia gitu. Kok nggak ada yang mengerti dia. Dia ini harus nutupin dirinya sendiri. Dia cuma tahu kan hidupnya semua berdua sama saya terus. Melayani kemana-mana cuma berdua sama saya. Di satu titik dia itu mungkin ada jenuh. Jenuh dia tuh harus bagaimana dia tutupin diri dia. Dia simpan selama 30 tahun gitu. Jadi pada waktu itu dia ada yang dekat, satu pria yang dekat, dan saya tuh shock juga gitu. Saya shock. Saya bilang sama dia, jangan maksudnya jatuh cinta terlalu dalam sama orang seperti ini. Saya bilang gitu. Ini karena nyakitin hati saya. Dan dari awal pernikahan saya tuh udah ngomong sama dia. Saya akan terima kamu seperti ini. Tapi jangan pernah jatuh cinta sampai sedalam sama orang yang sesama itu gitu. Saya bilang gitu sama Ko Jason. Tapi saya nggak tahu kan. Yang namanya hati saya kan nggak bisa mencegah itu semua. Dan pada waktu itu dia jatuh cinta sama orang tersebut gitu. Dan saya tuh marah sekali. Saya marah sekali. Sampai saya mengatakan saya mau pisah. Saya sempat mau pisah sama Ko Jason. Waktu itu bisa kebukanya bagaimana bahwa Ko Jason ini sempat jatuh cinta dengan sosok pria itu? Dia bilang sama saya. Oh, dia mengakui. Iya, dia bilang. Dia orangnya nggak ada yang dia tutupi dari saya. Dia selalu orangnya open. Dia jujur sekali sama saya. Saya bilang, jangan sampai jatuh cinta sedalam ini, saya bilang. Kalau you temenan, you mau kayak gimana, itu nggak apa-apa buat saya bilang. Tapi jangan sampai jatuh cinta sedalam ini. Karena ini buat saya tuh sakit ya. Maksudnya saya juga kan seorang istri gitu. Dimana saya juga harus ngejaga nama baik suami saya gitu. Dan saya harus menjaga pernikahan saya gitu. Dan saya tuh jaga semua gitu. Lalu ya dia sempat bilang kali ini aja. Dia bilang, kali ini aja saya cuma pengen tahu aja bagaimana. Selama ini saya tuh merasa kesepian. Ko Jason bilang seperti itu. Saya bilang gak bisa. Tapi tadinya sih saya bilang oke lah saya coba ya. Saya coba nih, saya bilang saya coba. Ya udah silakan dia pergi sama orang itu. Tapi kok hati saya ini terasa sedih gitu. Hati saya sedih sekali. Tapi saya gak bisa ngomong apa-apa. Karena keluarga saya pun gak ada yang tahu.
Semuanya keluarga saya dan orang-orang terdekat saya pun gak ada tahu gitu. Karena saya pernah janji Kak Pet, saya bilang dari awal, saya gak akan ngomong apapun soal masalah kamu ini. Sampai saya mati pun saya akan tutup ini semuanya. Saya akan jaga, saya bilang seperti itu. Makanya waktu itu, waktu dia jalan sama orang tersebut, saya bilang sama dia, saya gak sanggup kayaknya. Kalau misalkan kamu mau pilih dia, silakan, saya bilang. Saya mundur, saya bilang itu. Dan mungkin pada waktu itu saya sangat marah sekali. Dan saya tuh cemburu sekali, jealous. Jadi saya sampai uring-uringan, sampai marah besar. Dan saya nggak tahu apa yang saya lakuin itu, saya marah. Lalu Coach Jasonnya itu sempat pergi sih. Sempat pergi ke Amerika, dia ninggalin saya. Dan di situ saya semakin marah. Semakin saya marah sama Coach Jason. Saya pikir waktu dia ke Amerika itu sama orang tersebut. Tapi ternyata enggak. Bukan sama orang itu. Jadi pikiran saya tuh udah aneh-aneh gitu. Saya bilang sama dia, saya mau pisah sama kamu. Di titik itu saya mengatakan saya mau pisah sama kamu. Saya bilang saya udah gak sanggup. Padahal gak ada hati atau pikiran saya untuk pisah sama dia. Gak ada Kak Pet. Baru itu ya? Baru hari itu aja saya mengatakan seperti itu gitu sama Coach Jason. Saya bilang, saya sampai ngomong sama Tuhan, saya tuh gak ada Tuhan. Kepingin saya tuh pisah sama Coach Jason tuh gak ada gitu. Buat saya, ya itu suami saya tuh cuma satu-satunya dia. Gitu. Saya udah menerima setiap kekurangan dia gitu. Tapi saya cuma gak terima aja kalau dia itu kayak diambil, takut kayak diambil gitu sama orang Kak Pet. Gitu. Yang gak saya terima tuh cuman itu aja. Nah, Cieti bilang baru itu pertama kali terpikir untuk berpisah. Lalu setelah Cieti bilang aku mau pisah nih, kamu sudah keterlaluan ketika Coach Jason di Amerika. Apa yang terjadi? Coach Jason bilang, ya udah, gitu. Dia langsung marah juga. Dia bilang, ya udah, kalau mau pisah. Dia ngomong seperti itu. Pada waktu itu saya cukup syok juga, gitu. Coach Jason bisa ngomong seperti itu, gitu. Karena nggak mungkin banget dia ngomong seperti itu, gitu. Mungkin karena keadaan kami kan lagi marah, lagi emosional kayak gitu. Jadi dia katakan, ya udah, mau pisah. Langsung saya yang diem. Jadi saya, waduh. Ini kok nantangin dia, kok malah nantangin gitu ya. Waktu itu sempat sih, maksudnya Coach Jason kayak sudah mengajukan surat juga ke pengadilan. Saya sempat ketakutan juga. Terus saya pikir ya udah biarin aja deh, dia mau apa kayak terserah dia. Saya pokoknya udah nggak sanggup. Pikiran saya seperti itu, Kak Pet. Ya udah akhirnya berjalannya waktu, saya waktu itu masih pada marah. Saya sempat marah. Saya marah sekali seperti orang gila. Mungkin adik saya juga tahu saya bagaimana pada waktu itu. Saya sempat sampai pengen bandel Kak Pet. Saya kepingin bandel ceritanya pada waktu itu. Saya sempat pergi ke klub. Saya berusaha pengen minum. Padahal saya ini gak bisa minum. Dari kecil aja saya mungkin kayak ini benar-benar anak yang kuper banget gitu. Mungkin pada waktu itu kan keadaan saya marah sekali. Saya pesan minum, padahal saya nggak bisa minum. Saya minum. Saya nangis di tempat klub itu, saya nangis. Tapi saya percaya di situ Roh Kudus tegur saya gitu. Tempat kamu tuh bukan di sini gitu. Tempat kamu itu berlutut. Kamu harus cari aku. Wah, di situ saya nangis. Saya kayak orang gila, dikirain saya tuh lagi stres sama teman saya. Wah, ini kayaknya stres nih ya. Si Hetty kayaknya stres. Pada bilang gitu. Emang pada waktu itu saya tuh emang lagi marah sekali. Lalu saya pulang, saya bilang sama teman saya, ayo balik. Saya bilang gitu. Saya bilang saya balik. Saya pokoknya nggak mau sini. Loh, saya bilang baru ini 1 jam gitu. Kok langsung bisa balik? Saya langsung balik, saya langsung pulang, saya langsung berdoa, saya minta ampun sama Tuhan. Lalu saya tuh dapat ayat, saya baca firman, saya dapat ayat tuh di 1 Korintus Kak Pet. Di 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, boleh dibacain? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan
kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wah, di situ saya tuh benar-benar nangis sekali. Saya sampai nunduk, saya bilang, Tuhan, saya minta ampun Tuhan. Saya ini gak sabar sebagai istri. Mungkin tanpa sadar saya ini kayak menuntut suami saya gitu. Menuntut suami saya seperti apa yang saya mau. Tapi saya nggak minta sama Tuhan apa yang Tuhan mau untuk suami saya gitu. Dan saya berdoa ya untuk kemauan saya sendiri, Kapet. Di situ langsung saya sadar seperti itu. Tuhan juga ingatkan saya dengan ayat ini, kamu gak usah takut, ada aku. Jadi saya langsung saya langsung telepon Ko Jason pada waktu itu juga. Saya telepon dia, Pap, ayo pulang Pap, saya bilang gitu kan. Maafin saya bilang gitu. Mungkin saya sebagai istri gak bisa belum jadi yang terbaik, saya bilang. Mungkin saya masih jadi istri gak sabar, gak ngerti kamu kayak gimana. Saya bilang maafin saya bilang itu. Yuk pulang, saya bilang itu ya. Kembali lagi sama saya bilang itu. Pada waktu itu Ko Jason juga menolak. Dia gak mau balik. Dia bilang saya gak mau balik. Dia bilang itu. Kenapa? Saya bilang. Enggak, saya gak mau balik. Saya pengen cari kehidupan yang baru di sini. Enggak, saya bilang. Kamu ini suami saya bilang itu. Terus dia bilang sama dia, udah Het. Lebih baik katanya, kamu cari lagi pria lain. Dia katakan saya seperti itu. Dia bilang kamu berhak bahagia. Kamu berhak mempunyai keluarga yang utuh. Kamu berhak untuk berumah tangga, mempunyai seorang anak seperti impian semua wanita. Saya bilang enggak, saya bilang kamu cuma satu-satunya suami saya. Saya udah berjanji di hadapan Tuhan, saya bilang. Sampai maut memisahkan, saya akan tetap temanin kamu. Saya bilang gitu sama Ko Jason. Saya bilang yuk balik, saya bilang. Pokoknya kita jalanin sama-sama. Sekalipun kamu jatuh lagi, saya gak akan tinggalin kamu, saya bilang. Saya tetap akan temenin kamu. Saya bilang gitu sama Ko Jason. Oke. Nah waktu itu kan sudah sempat marah ya. Iya. Terus akhirnya Tuhan tolong sehingga punya hati yang mau menerima kembali Ko Jason. Tapi Ko Jason belum mau pulang. Akhirnya apa yang terjadi sehingga Ko Jason ini pulang? Waktu itu mamahnya kan telepon Ko Jason. Mamanya suruh Ko Jason balik. Akhirnya balik. Terus dia menceritakan semuanya ke mamahnya. Terjadi semuanya, kejadian itu semua terjadi. Lalu mamanya itu bilang ke Ko Jason, ya pokoknya ayo lu balik lagi, ya kan, kasihan si istri lu tuh kasihan gitu ya kan, dia juga udah berusaha, si mama ngomong seperti itu. Ya tadinya Ko Jason juga masih belum mau balik, karena dia takut sekali Kapet, dia takut mungkin ya takut ada perasaan takut mengecewakan saya lagi gitu kan. Takut mengecewakan saya lagi. Dia takut jatuh lagi. Mengecewakan lagi. Dia takut seperti itu gitu. Dan saya ketemu dengan Ko Jason. Pada waktu itu saya ngomong sama dia. Ya udah ayo kita kembali lagi. Saya bilang, kata dia coba tolong kasih saya waktu. Dia katakan seperti itu, tolong kasih saya waktu untuk saya bisa merenung. Untuk saya bisa berpikir. Maksudnya biar kita tuh di satu rumah lagi, karena kita kan pada waktu itu kita ada pisah rumah gitu, pisah rumah. Ya akhirnya saya kasih dia waktu sih, kasih saya waktu, terus akhirnya kita ketemu mentor. Yang ketemu mentor dulu yang sekarang ini itu Ko Jason dulu sih. Jadi dimentorin Ko Jason sama mentor kita ini. Akhirnya saya juga ngelihat perubahan dia gitu di dalam mentoring ini. Lalu mentor saya itu memanggil saya. Dia bilang, Het, kamu sabar ya. Kamu gak boleh, jangan memaksakan Jason untuk kembali. Biar ini berjalan, nanti kamu tetap berdoa, andalkan Tuhan terus dalam hidup kamu. Saya percaya pasti ada mujizat dalam hidup kamu berdua. Seperti itu. Dari cerita Ko Jason, waktu Ko Jason di mentoring, pada akhirnya membawa Ciheti juga. Iya. Katanya Ciheti sempat mengalami, aku udah kecewa nih. Iya. Aku gak mau
ke gereja lagi, ketemu orang Kristen lagi. Apa yang terjadi sebenarnya di hati Cihet itu? Iya, pada waktu itu mungkin saya kecewanya gini ya. Tiba-tiba itu langsung kebongkar semuanya, dan di situ dia banyak hujatan-hujatan yang untuk dia gitu loh, semuanya. Dan saya tuh nggak tahu pada waktu itu Kak, kalau misalkan itu membuat dia itu sangat tertekan sekali gitu. Itu yang menjadi penyesalan saya sih sebenarnya. Yang jadi penyesalan saya pada waktu itu saya nggak tahu gitu. Dan pada waktu itu juga kan saya waktu marah gitu. Saya pikir dia itu pergi karena sama si pria itu. Ternyata tidak gitu. Dan ya itu hujatan-hujatan saya juga baru tahu pas dia bilang ke saya kalau ada berita seperti ini, dia seperti ini dan dia difitnah, dia katanya tidurin si ini, si itu, si A, si B. Saya sampai kaget, syok. Kok saya bilang kok kayak gitu ya kan, sampai fitnah si sampai Jason tuh seperti itu, padahal dia nggak pernah melakukan hal itu. Dan saya tuh bisa jamin Kak, dia bukan orang seperti itu. Kenapa saya mau balik sama Ko Jason? Karena saya tahu dia ini suami yang sangat baik. Dia nggak pernah aneh-aneh dan dia nggak berbuat aneh-aneh. Banyak orang yang di luaran juga bilang saya itu nggak dinafkahkan sama Ko Jason, saya ditelantarkan. Pada waktu itu juga Ko Jason itu marah sama saya. Dia pikir saya yang cerita ke orang-orang. Saya bilang sama Ko Jason, apakah kamu percaya kalau saya seperti itu? Saya bilang, satu pun soal masalah rumah tangga kita gak ada yang tahu, saya bilang. Cukup saya yang tahu, saya bilang. Saya ngomong gitu seperti sama Ko Jason. Dan pada waktu itu dia sempat marah sama saya juga. Saya bilang enggak. Dan saya tahu soal dia cerita ke saya, banyak orang yang menghujatnya. Kayak gitu ya kan, saya sempat kecewa gitu. Kok kayak gitu ya, saya bilang. Saya sempat marah, saya bilang udahlah. Saya nggak usah ke gereja lagi, saya bilang. Saya tuh sedih banget gitu ya kan, sedih sekali saya karena melihat waktu Ko Jason jatuh itu bukan ada yang nopang, tapi malah dijatuhkan gitu. Dan dia harus bangkit sendiri, harus berjuang sendiri, semangatin hidup dia sendiri gitu loh. Dia harus berjuang sendiri. Itu yang menjadi penyesalan saya juga Kak, sebagai istri. Makanya saya udah berjanji juga di hadapan Tuhan, saya nggak akan pernah tinggalkan dia sedikit pun. Saya udah bilang kan tadi, kalau sampai even dia jatuh sekalipun, saya nggak akan pernah tinggalin. Saya akan tetap nopang dia sebagai istri. Oke. Lalu apa yang waktu itu membuat Ciheti mau untuk datang ke mentor yang Ko Jason kenalkan ini? Karena saya ngelihat perubahannya. Iya, karena saya ngeliat perubahannya dari sikapnya. Saya lihat juga perlakuan dia terhadap saya, perlakuan dia terhadap orang-orang lain, penerimaan dia udah berusaha untuk menerima diri dia sendiri gitu. Saya melihat dia kayak sudah memaafkan diri dia sendiri gitu. Saya melihat perubahan di dalam diri itu sangat besar untuk dari di mentoring sama gembala kita ini gitu. Oke. Nah, perubahan konkretnya seperti apa? Mungkin boleh diceritakan ya, maksudnya mungkin khususnya di dalam hubungan rumah tangga ya, di dalam berumah tangga sebagai suami dan istri. Apa yang berubah waktu itu di Ko Jason? Ya lumayan sih. Biasanya kan dia kan orangnya kan cuek sekali. Cuek, biasanya saya itu orangnya yang lebih agresif. Kalau sama Ko Jason itu saya lebih agresif karena kita ini kan sahabat, temenan, jadi apa-apa kan kita kan bisa cuek lah sama Ko Jason gitu. Jadi saya biasanya kan saya suka cium dia kayak gitu kan. Ini tiba-tiba dia suka pegang-pegang kepala saya, terus saya dicium jidatnya kayak gitu. Saya bilang loh ini orang ada angin apa ya gitu kan. Kok bisa kayak gini gitu. Terus kalau jalan dia sekarang udah bisa ngerangkul saya. Terus udah gitu bisa gandeng saya kayak gini. Kok banyak perubahan ya saya bilang. Nah, makanya saya bersyukur sekali saya punya mentor yang bisa mendampingi Ko Jason. Untuk kita berdua juga sekarang kita dalam mentoring. Ya semua orang sih harus ada mentor ya. Dimana kita itu nggak bisa sendiri. Kita harus ada yang nopang kita, ada yang nasehatin kita. Ya, yang seperti itu sih Kak Pet.
dulu memulai rumah tangga mungkin dengan kondisi yang berbeda dengan sekarang. Tapi bagaimana Ko Jason dan Ci Hetty ini sekarang memandang Tuhan di dalam rumah tangga Ko Jason dan Ci Hetty? Iya, kalau misalkan seperti ini yang kita sudah lewatin, kita harus lebih memang mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam rumah tangga kita. Karena kita pun gak bisa sendiri. Kadang-kadang kan Ko Jason kalau saya suruh doa, dia suka agak males gitu kan. Kalau misalkan pap ayo bangun gitu ya kan. Pagi ayo pap bangun pap. Iya udah. Kalau disuruh doa, kadang-kadang pap doa. Nanti dia suka doanya tuh cuma sebentar singkat gitu kan. Kalau saya kan dibilang kelamaan. Kalau kamu tuh doa kelamaan gitu. Kadang pap sekarang itu kita tuh udah komitmen gitu. Setiap pagi saat teduh kita bilang pap ayo bangun doa. Dia udah sekarang udah mulai mau berdoa. Kalau misalkan baca firman nanti saya bilang udah kamu yang bacain kayak gini. Jadi ganti-gantian kayak gitu. Dan kita ngerenungin bareng-bareng berdua. Jadi setiap hari yang kami lakukan tuh ya seperti itu. Kita harus undang Tuhan itu di dalam rumah tangga kita. Seperti itu. Jadi cara budaya bersekutu dengan Tuhan bersama-sama itu juga dibangun dalam rumah tangga. Harus dibangun. Oke. Nah itu kan dari segi kerohanian ya. Maksudnya dari segi berdoa, membaca firman. Di dalam rumah tangga secara garis besar, secara keutuhan. Apa yang berbeda dari dulu dan sekarang? Selain keromantisan ya. Selain keromantisan mungkin cara menghadapi konflik. Ya, gitu. Apa yang berbeda? Sekarang udah goal. Itu suatu mujizat juga gitu. Mungkin memang buat dia itu udah berusaha sekali gitu ya kan. Dan saya nggak nyangka sampai dia sekarang udah berusaha akhirnya gol. Seperti itu gitu. Nah di dalam hal lain seperti misalnya cara menyelesaikan konflik apakah berbeda dulu dan sekarang? Udah beda. Udah beda ya? Iya. Jadi setiap kalau masalah kecil kayak gitu kita pikir ya udahlah, udah jangan diperbesar gitu loh. Masalah kecil tuh jangan diperbesar. Jadi nggak ada terjadi keributan yang hebat atau salah paham lagi gitu. Jadi kalau misalkan ada konflik-konflik kecil kayak gitu kita akan ngomongin selesai hari itu gitu. Seperti itu sih sekarang. Kalau dulu lebih disimpan ya, dipendam gitu ya. Iya, lebih diam. Jadi meledak der. Iya. Kayak gitu. Nah di dalam perjalanan rumah tangga Ko Jason dan Ci Hetty, ada gak sih pelajaran yang Ci Hetty tangkap dari permasalahan tersebut sehingga akhirnya ada pemulihan di dalam keluarga Ci Hetty dan Ko Jason? Iya, ada pelajaran sih, terutama kalau misalkan dari saya harus menjadi seorang istri yang lebih memahami lagi. Lebih sabar, lebih mengandalkan Tuhan, dan saya lebih mengerti apa nih yang suami mau dari kita gitu. Jangan apa yang maunya istri gitu loh. Jangan egois gitu loh. Jadi saya belajar seperti itu gitu. Jadi apa-apa saya juga sekarang saya tak selalu tanya Ko Jason mau kayak gimana gitu. Ini maunya apa? Mau pelayanan oke gimana di mana gitu. Jadi ada komunikasi gitu. Oke, jadi yang dipelajari adalah rumah tangga itu memerlukan komunikasi. Betul, yang harus benar. ada komunikasinya. Oke. Nah, bagaimana Ci Hetty sekarang memandang sebuah rumah tangga dibandingkan dulu setelah melewati semuanya ini? Dulu memandang rumah tangga itu seperti apa dan sekarang memandang rumah tangga apa yang berbeda? Yang berbeda seperti ini. Kalau misalkan kayak dulu itu saya itu memandang rumah tangga itu saya merasa seorang istri ini kayak sepenuhnya tuh buat suami nih. Buat suami kayak apa ya, berkuasa lah gitu. Kayak seorang istri ini kayak berkuasa. Kita harus ngatur suami seperti ini, dominan gitu. Seperti ini. Tapi kalau sekarang itu beda gitu. Bedanya apa? Mungkin kita sudah melewati proses di dalam rumah tangga kita. Saya melihat, oh iya rumah tangga tuh nggak boleh terlalu kayak seperti apa yang kita mau gitu loh. Jangan seperti apa yang kita mau terus gitu. Kita harus melihat cara pandangnya suami kita tuh
bagaimana gitu. Istri ini harus seperti apa gitu loh. Kita harus tanya dia gitu. Jadi nggak boleh kita itu kayak seolah-olah menguasai suami kita gitu loh di dalam rumah tangga itu gitu. Kita harus tetap menghormati suami sih. Harus tetap kayak gitu. Nah, prinsip-prinsip apa yang sekarang Cihetty dan Ko Jason pegang dalam prinsip kita sih apa ya, berdua itu satu nilai yang ini penting banget untuk harusnya semua rumah tangga punya nilai ini. Kalau kita berdua sih ya udah nggak ada mikir apa sih ya Kak ya. Cuman kita mikirnya berdua, kita ini kan sudah lumayan berumur juga. Hidup kita ini untuk apa sih gitu ya kan, kalau bukan buat Tuhan gitu. Jadi sekarang ini kita ngobrol berdua sih, ya udahlah yang penting kita ini bisa melayani buat orang lain. Mungkin ada orang yang rumah tangganya yang seperti kita gitu ya kan. Kita untuk berusaha untuk merangkul mereka aja dan menjadi pendengar yang baik aja, kayak gitu sih. Oke. Sejauh ini ada nggak sih maksudnya orang-orang yang mengalami hal yang serupa atau mirip dengan Ko Jason dan Cihetty? Banyak curhat sekali. Gitu. Iya, banyak sekali sih Kak. Saya baru tahu juga sebenarnya yang namanya saya kayak, sorry ya, di podcast kayak gini sebenarnya saya tuh gimana gitu hati saya. Waktu saya diundang sama Ko Daniel itu, Ko Daniel aja saya bilang nanti ya, tunggu ya. Itu sampai 1 tahun udah diminta. Saya bilang nanti ya, tunggu saya siap. Saya bilang gitu. Karena saya nggak mau kalau misalkan saya tampil seperti ini, nanti takut ada yang bilang saya ini cuman pansos apa dan sebagainya. Dan saya tuh nggak ada pikiran untuk ke situ gitu ya. Saya cuman pengen setiap mungkin ada keluarga di luar sana yang mengalami kondisi yang seperti rumah tangga kami berdua, ketika mereka nonton ini, mereka itu bisa diberkati, mereka bisa menjadi kuat gitu. Bagaimana mereka harus lakukan apa gitu ya kan, harus bersandar kemana gitu. Jadi mereka itu bisa lebih tegar aja gitu. Ya, karena ternyata ada yang sudah pernah melewati hal tersebut. Nah, kalau ada yang curhat, ada yang DM mungkin, respon Cihetty gimana? Maksudnya respon Cihetty dan Ko Jason dalam menanggapi mereka yang membutuhkan pertolongan gimana? Apa nggak pengen bikin satu ministry khusus untuk rumah tangga gitu? Nggak ada sih. Nggak ada sih Kak. Iya belum ada. Cuman saya ya paling bales DM. Memang mungkin yang DM masuk ini ke kita ini sangat banyak sekali. Dan saya nggak sangka banget banyak orang-orang rumah tangga yang seperti kita. Ya kan, saya bilang memang mereka ini harus ditolong gitu ya. Mungkin dari gereja-gereja, gembala itu harus merangkul ya, harus menerima gitu loh. Jangan dibiarkan gitu, karena mereka ini kan ya nggak mau lah mereka seperti ini ya. Karena mungkin ada masa lalu mereka yang mungkin mereka nggak bisa ngomong ke siapapun gitu, kasihan gitu loh. Saya sih berharap semua bisa yang menonton ini juga ada orang yang seperti ini, mereka bisa merangkul gitu. Bisa ditemenin, disupport gitu ya, biar mereka itu bisa ada pemulihan di dalam diri mereka gitu. Nah kalau seandainya ada yang tanya, simulasi aja nih ya, ada yang tanya, apa yang harus aku lakukan? Aku ada di dalam rumah tangga yang seperti Cihetty, pasanganku mungkin LGBT, dan aku sudah terlanjur melakukan janji nikah ini gitu ya. Tapi aku udah gak kuat. Ada gak satu pesan yang mungkin Cihetty pengen sampaikan, apa yang bisa membuat kamu kuat? Iya, saya bilang ada sih Kapet. Banyak sekali yang seperti itu. Saya cuma bilang sama mereka, kalau Tuhan sudah memilih kamu sebagai istrinya, berarti Tuhan itu tahu kamu itu pilihannya. Dan kamu tuh pasti perempuan yang kuat. Kalau kamu bisa melewati, ada yang sampai sudah 50 tahun. Wow. Ada yang sampai 4 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Makan lebih dari saya kan. Mereka sudah melewati itu semuanya. Sampai bahkan mereka ada yang punya anak juga gitu. Saya bilang nih bagaimana Cihetty, saya gak kuat. Saya bilang kamu pasti kuat. Karena kamu ini perempuan yang dipilih Tuhan, saya bilang.
tetap berdoa aja, bertahan. Saya bilang tetap jadi sahabat seperti yang saya lakukan gitu. Saya anggap Coach Jason ini menjadi sahabat saya, bukan juga menjadi pasangan hidup saya gitu. Tapi saya menganggap dia juga sebagai partner hidup saya gitu. Seperti itu sih yang saya katakan kepada orang-orang yang sama seperti rumah tangga kami. Nah, berbicara tentang hal ini mungkin ada orang-orang yang akan berkata bahwa suatu kebodohan untuk bertahan dalam rumah tangga yang seperti ini. Iya. Atau bahkan sebelumnya suatu kebodohan untuk memulai rumah tangga yang seperti ini. Bagaimana tanggapan Ciheti? Kalau ada yang berkata seperti itu, ini suatu kesia-siaan. Gak mungkin ini. Iya, balik lagi ke pribadi masing-masing ya Kak. Okay. Balik lagi ke pribadi masing-masing gitu. Kalau misalkan ini kan kita kan nggak boleh yang namanya kita sudah menikah kita langsung ngapain kayak seperti pasti ada orang seperti itu. Mendingan pisah aja, ngapain buang waktu dan sebagainya gitu ya. Dan itu balik lagi di pribadi masing-masing gitu ya. Itu kan keputusan pribadi masing-masing gitu loh. Kalau misalkan ya kayak misalkan kayak saya ini orang yang istilahnya kita yang takut Tuhan lah ya, kita tahu kebenarannya gitu. Kalau misalkan perceraian itu tidak dibolehkan gitu loh. Jadi ya seperti itu, balik lagi ke pribadi masing-masing. Balik ke pribadi masing-masing. Aku penasaran, ini Ciheti kan istri dari seorang yang mungkin sangat sibuk ya. Seorang yang banyak sekali pelayanan keluar gitu ya. Gimana Ciheti bisa mendukung beliau di dalam Coach Jason di dalam pelayanannya? Iya, karena saya ini senang juga untuk melayani. Oke. Iya, saya dari dulu memang saya tuh senang sekali untuk namanya pelayanan di gereja gitu. Dan saya tuh senang untuk ngedampingin dia gitu. Waktu dia memuji Tuhan, dia nyanyi di panggung gitu ya. Saya tuh seneng gitu, saya tuh happy, saya merasa Tuhan tuh baik ya gitu. Di dalam kekurangannya Tuhan memberikan kelebihannya untuk menciptakan lagu-lagu, untuk suaranya gitu. Jadi saya selalu support apapun yang dia kerjakan buat Tuhan. Okay. Kayak gitu sih Kak Pep. Total support ya, yeah. Apa yang dia kerjakan buat Tuhan. Iya. Yeah. Wow, oke. Satu perjalanan yang luar biasa ya. Satu kekuatan, satu kesabaran yang Tuhan berikan ke Ciheti hingga akhirnya mendampingi seorang Coach Jason mengalami pertobatan, mengalami pemulihan dalam rumah tangga Ciheti dan Coach Jason. Nah, buat sahabat solusi yang hari ini sedang mengalami masalah rumah tangga apapun ya, tidak spesifik seperti Ciheti dan Coach Jason, pesan penguatan apa yang pengen Ciheti berikan buat mereka? Iya, saya cuma kasih penguatan untuk para istri di luar sana dalam rumah tangga harus bertahan dimanapun mungkin kamu disakiti oleh suami kamu, oleh istri kamu. Di dalam rumah tangga itu pasti ada prosesnya, ada perjalanan yang panjang, tapi tetap kita harus bertahan sebagai istri dan selalu menjadi tiang doa untuk rumah tangga kita. Untuk para suami? Untuk para suami, jangan nakal-nakal. Oke. Thank you banget Ciheti buat ceritanya ya. Aku berdoa bisa memberikan kekuatan, inspirasi juga sukacita bagi rumah tangga di luar sana yang sedang mendengarkan ataupun yang mungkin mengalami secara spesifik seperti apa yang Ciheti dan Coach Jason alami. Thank you so much buat ceritanya, buat kesaksiannya. Terus dipakai Tuhan untuk melayani banyak orang ya. Bersama Coach Jason. Thank you sekali lagi. Nah, buat sahabat solusi yang hari ini sedang mengalami permasalahan di rumah tangga. Mungkin kamu ingin menyerah, mungkin kamu merasa tidak ada jalan keluar dan sepertinya semuanya sia-sia. Dan kamu membutuhkan orang untuk mendengarkan cerita dan mendukungmu dalam doa. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Tim kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan, pasti ada solusi.